Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit pengantar tentang Android Studio, karena ada beberapa kemarin permintaan bagaimana cara memulainya. Oke, sebelum saya mulai di sini, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit pengenalan Android Studio. Jadi ini juga sudah saya share ke beberapa materi ya, sudah saya share materinya beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu mengenai dengan pengertian Android. Ini rasanya tidak perlu saya bahas lebih detail. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Kemudian ada dengan versi Android yang Jelly Bean, Lollipop, Marshmallow, kemudian Nugget, lalu kemudian ada Oreo, dan seterusnya ya. Oke, langsung saja saya akan membuat sebuah project yang nantinya juga saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentu saya akan membuka yang namanya Android Studio. Nah, kalau teman-teman belum mempunyai Android Studio, Anda bisa download langsung di developer Android. Jadi Anda buka situsnya developer Android, nanti di situ ada ada link untuk mendownload aplikasi ini, dan aplikasi ini gratis. Jadi aplikasi ini gratis, silakan teman-teman melakukan download. Sambil menunggu, oke, ini tampilan Android Studio. Kondisi ini saya lakukan sifatnya offline, tidak ada jaringan ya. Karena biasanya kalau saya pakai jaringan itu biasanya agak lambat, karena yang mau diupdate itu semuanya jadi terupdate. Nah, sehingga saya lakukan secara offline. Sebenarnya ada caranya juga untuk melakukan offline, walaupun di sini nanti tetap bisa online. Ini bentuknya begini karena saya sudah pernah membuat yang namanya project. Jadi nanti saya hapus dulu supaya teman-teman bisa melihat tampilan awal mulanya seperti apa sih sebenarnya. Oke, ini saya close ya. Saya close project karena ini adalah tampilan sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, tampilan awalnya begini teman-teman. Ini tidak ada, semua saya hapus. Nanti ini kita hapus semua ya, ini tidak ada ya. Jadi teman-teman bisa melihat hasil-hasil histori saya yang sudah saya buat sebelum-sebelumnya. Tampilan awalnya begini. Ada juga yang tampilannya tidak seperti ini. Nah, berarti saya mungkin Anda menggunakan versi di bawah atau mungkin sudah terupdate yang baru. Saya di sini menggunakan versi 3.6.1. Ini adalah Android aplikasi Android Studio versi 3.6.1. Kalau tidak salah di slide saya itu yang ini. Ya, ini kalau tidak salah versi 3.5. Ya, kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, ini agak berbeda dengan tampilan sebelumnya yang sekarang. Nah, oke, saya akan memulai dengan membuat project. Yang pertama adalah
start a new Android Studio project. Oke. Lalu kemudian kemudian nanti kita dihadapkan seperti ini, create a new project. Nah, kalau di slide saya itu tampilan awalnya ini dulu ya, memilih formnya ya. Jadi kita memilih form. Nah, di sini teman-teman sebenarnya ada beberapa pilihan-pilihan form yang bisa digunakan. Misalnya basic activity yang biasanya sudah ada ininya, icon di bawahnya. Nah, ada juga yang button sudah ada navigasinya, ada juga yang seperti ini, ada juga landscape, ada juga yang seperti ini, tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa. Karena ini adalah aplikasi sederhana yang kita mau buat, maka sementara kita pakai yang empty activity. Oke, saya next, saya pilih dulu ya. Nah, baru kita buat nama aplikasinya. Nah, ini ya, nama aplikasinya apa? Misalnya saya buat namanya kalkulator. Kemudian untuk pack name-nya ini biasanya itu dari awalnya ya, itu ditentukan seperti ini ya, example com.example. Kalau saya ini boleh saya rubah ya, misalnya example saya sepertikan semula ya, example namanya seperti itu, kalkulator. Lalu lokasi penyimpanannya Anda letakkan di mana? Coba saya di Android e-learning ya. Materi ini semester 2021. Lalu kemudian saya buat folder dulu semester genap. Lalu saya buat lagi di dalamnya piranti bergerak. Oke. Kalau sudah saya oke. Nah, lalu kemudian kalau untuk aplikasi yang terbaru itu ada dua bahasa yang digunakan, ada Kotlin, ada juga Java. Nah, kalau yang versi lama, Android versi lama itu cuma Java. Nah, di sini murni kita masih menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Kemudian minimum SDK-nya. Maksudnya minimum SDK ini ketika nanti kita jalankan ke aplikasi handphone kita, minimal minimal HP-nya itu menggunakan apa, versi berapa. Jadi misalnya saya menggunakan Lollipop ya, ataukah 14 ataukah KitKat misalnya. Nah, maka kalau misalnya saya menggunakan Lollipop, maka jika ada HP yang di atasnya di bawah Lollipop, maka itu tidak bisa digunakan. Nah, untuk lebih aman Anda menggunakan yang versi 14 ini ataukah Android 4.0 ini yang terbawah. Lalu kemudian tapi ini juga banyak kelemahannya ketika Anda menggunakan ini. Tentu kalau Anda sudah punya HP versi yang terbaru, tentu dia versinya lebih lebih tinggi lagi ya, seperti ini Oreo dan lain-lain sebagainya. Tapi karena ini hanya sebuah latihan, maka kita pilih yang versi 4.0 saja. Lalu kemudian saya finish, saya gunakan finish. Nah, kalau di sini juga seperti itu ya. Oke, kalau sudah di finish, maka kita tunggu lagi hasilnya seperti ini. Sambil menunggu, ini biasanya lama teman-teman.
Oke. Nah, ini sudah mulai muncul. Kemudian perhatikan di bawah Gradle build-nya. Ini jangan diapa-apain dulu kalau ini belum selesai. Pastikan Gradle build-nya ini sudah selesai dulu prosesnya, baru kita melakukan desain aplikasi yang akan dibuat. Karena kenapa? Begitu ini Gradle build-nya ini masih proses baru kita kerjakan, itu pengalaman saya itu biasanya error dan kita harus koneksikan dengan internet seperti itu. Nah, kita coba dulu ini apakah ini error atau tidak. Harusnya tidak, karena sudah saya lakukan yang sifatnya offline. Nah, sambil menunggu itu ini nanti ada tambahan-tambahan juga ketika ini berhasil. Ini pasti tentunya ada tambahan lagi ya. Nah, sementara oke, kita tunggu dulu. Ya, sudah proses sedang Gradle-nya. Nah, kalau berhasil maka bentuknya tampilan seperti ini. Nah, pertama saya memulai dengan app-nya. Ada 3 folder di dalam app. Ya, ada 3 folder di dalam app. Ada manifest. Manifest ini biasanya digunakan untuk mengatur kebutuhan apa saja yang ingin dibuat di dalam Android. Misalnya bagaimana kalau misalnya internet, harus ada internet, maka kita tambahkan sini, nanti ada namanya internet. Ada juga misalnya kamera, mengaktifkan kamera, kemudian mengaktifkan landscape-nya secara otomatis, semuanya di sini. Ataukah tidak perlu mengaktifkan landscape-nya, tidak mengikuti HP kita, semua diatur di manifest.xml. Lalu kemudian saya kembali ke Java. Java-nya ini yang paling pertama kita lakukan di sini adalah setiap kita membuat form pasti biasanya ada selalu mengikuti dengan bahasa pemrogramannya sesuai dengan nama formnya. Kebetulan nama form di sini adalah main activity atau activity main. Nah, nanti kita buat program. Lalu kemudian yang ini tidak terlalu penting. Yang paling penting ini adalah main activity. Kalau ini adalah biasanya mengikuti apa yang ada di main activity. Ada REST. Nah, di sini juga kita akan melakukan di dalam REST ini ada di dalamnya lagi ada drawable. Drawable ini biasanya kita menampilkan background dan juga memanggil gambar-gambar yang bisa diletakkan di sini. Ya, untuk khususnya misalnya background. Lalu kemudian ada layout. Nah, layout ini ada namanya activity main. Activity main ini juga desain formnya. Ya, activity main ini adalah desain form dari program tersebut. Nah, bentuknya seperti ini. Yang nantinya kita lakukan desain di sini. Kemudian ada map. Map ini adalah icon-icon, ya, icon-icon yang akan digunakan nanti untuk pendukung dari form yang ada. Kita menambahkan icon apa saja, misalnya icon logo kampus kita atau logo kita masing-masing, itu bisa kita lakukan. Lalu kemudian
ada value, ada color. Color ini untuk menampilkan, biasanya ini di color ini hubungannya dengan warna yang ada di taskbar di HP kita. Begitu pula dengan string. String ini adalah nama project kita. Tadi kita membuat nama project kita adalah kalkulator, jadi bisa diganti melalui sini ketika kita ingin merubah. Kemudian ada style. Ini adalah template atau tema di dalam formnya nanti. Maunya seperti apa. Oke, jadi pertama saya akan mencoba membuat sebuah aplikasi kalkulator, ya. Jadi di sini juga sudah saya jelaskan bahwa struktur projectnya, ya. Coba saya akan membuat sebuah desain. Ya, ini saya saja map sudah saya jelaskan tadi, colornya sudah saya jelaskan juga. Oke. Coba kita buat sebuah komponen seperti ini, tampilan seperti ini. Komponen text view ada namanya, ya. Kemudian plain text, lalu kemudian ada juga button. Oke. Oke, harusnya ini masih ada satu form ya yang muncul di sini. Saya tunggu dulu. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Nah ini, jadi pertama hello world-nya ini saya hapus supaya aman. Kita akan membuat ulang. Oke, lalu kemudian saya ambil satu komponen, saya ikuti slide yang ada seperti ini. Nah, kenapa bisa bentuknya seperti ini? Karena saya menggunakan layout tambahan. Jadi di sini Anda bisa lihat di sini teman ya. Sebelum kita menggunakan, Anda menggunakan linear layout vertikal ini, lalu kemudian kita tarik, drag ya, tarik geser ke masukkan ke dalam di sebelah yang putih, di daerah yang putih. Jadi ini saya tarik.
Ini pengaruh laptop saya, jadi bukan karena berat ya. Oke, ini saya tarik sehingga tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi saya ulang ya. Teman-teman bisa melihat hasilnya di sini ya. Ketika nanti saya di sini ada apa namanya, XML-nya ya. Diperhatikan XML-nya ini ada juga di sini, bisa tampilkan seperti ini, bisa juga full. Biasanya kalau versi lama ada di bawah, yang ini ada di bawah di sebelah bagian sini. Oke, perhatikan kode program XML-nya karena ini menggunakan bahasa pemrograman XML. Sebelum saya tambahkan linear layout, nah, ketika saya tambahkan linear layout ya, layout vertikal, tambahkan geser, masukkan ke dalam, itu ada perubahan di dalam kodenya. Perhatikan, nah ini ya, nah, ada perubahan di dalam kodenya. Lalu kemudian biarkan seperti itu. Ini kita lihat di atributnya ya, kita lihat di atribut. Ini saya constraint widgetnya saya jadikan 0 ya, ataukah ini ya. Nah, kemudian begitu pula dengan di sini. Kalau Anda mau gunakan misalnya 16 jaraknya dari formnya supaya tidak terlalu mepet, kiri kanan juga seperti itu, nilainya 16. Kalau ini juga boleh, nilainya 16 dari bawah, supaya nanti tidak terlalu begitu pula dengan ini boleh. Lalu kemudian setiap form itu kita letakkan di sini. Yang pertama adalah text view. Text view ini kita tarik, drag, masukkan ke dalam sini. Dia akan otomatis mepet ke sini. Ya, text view, lalu apa lagi? Plain text ya, ini plain text, text view, plain text, button, text view, plain text. Oke, plain text. Tarik saja, drag, lepas. Dia akan mengikuti di bawahnya. Text view lagi, kemudian plain text, lalu berikutnya ada dua plain text, ada dua text view, kemudian button. Nah, kita menggunakan button ini ya, ada button, tarik, lalu kemudian text view lagi, lalu terakhir plain text. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa fokus ke sini saja. Ini kita abaikan. Jadi caranya ini double klik supaya dia lebih besar ataukah lebih kecil. Nah, itu ya. Kita fokus ke sini. Sekarang ini saya gunakan scroll ya, ataukah bisa di sini supaya dia lebih besar. Nah, kalau kelihatan kecil kita bisa zoom. Yang pertama text view kita atur sesuai dengan ini. Jadi untuk text view ya, angka 1, angka 2 kita rubah propertiesnya. Cara merubah properties text view di atribut di sini. Ya, namanya atribut. Di sini ada atribut text. Ini adalah angka 1. Kemudian text view yang kedua angka 2. Lalu text view yang ketiga itu adalah hasil. Ini atribut teksnya dirubah.
Lalu kemudian name untuk plain text 1, plain text 2, dan plain text 3. Kita ikuti slide-nya. Ya, plain text 1 ID-nya dirubah. Plain text 2 ID-nya juga dirubah. Ya. Tag ID ya. Ini dirubah T angka 1, T angka 2, dan T hasil. Jadi untuk plain text 1 ID-nya dirubah ini. Berarti T angka 1, kemudian plain text kedua T angka 2 tanpa spasi ya. Biasa ini ID ini sama dengan pemberian nama, kemudian T hasil. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah button. Untuk button itu adalah proses BT hasil, ID-nya BT Oke, untuk buttonnya yaitu BT proses hasil ya. Oke, lalu kemudian untuk untuk button, kemudian untuk teksnya kita sesuaikan dengan ini. Untuk teksnya itu namanya proses ya. Sorry, untuk teksnya proses, ID-nya BT hasil. Jadi untuk teksnya itu adalah proses, kemudian ID-nya adalah BT hasil, seperti itu. Lalu kemudian untuk button langkah berikutnya. Oke, tadi semuanya sudah. Ini tadi T hasil. Nah, kita hapus saja yang ininya, name-nya ya, kita hapus supaya name itu tidak kelihatan. Lalu kemudian saya back dulu. Jadi ini name-nya saya hapus, teks name-nya juga saya hapus, ini juga saya hapus. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah kita masuk ke program ya. Jadi tadi itu sudah pengaturan propertiesnya. Ini chapter yang pertama. Nah, begitu kira-kira untuk desain form pada pertemuan kali ini. Untuk desainnya, jadi saya ulang. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah, tentu di sini Anda menggunakan linear layout ya. Nah, untuk menjalankan sebuah aplikasi, ini saya simpan dulu. Teman-teman bisa menggunakan dua versi supaya lebih ringan ya, di sana Anda sudah dikasih link bagaimana cara menggunakan Nox ya. Ada yang menggunakan Nox, silakan. Jika ada yang mau menggunakan Nox, coba saya pakai Nox. Jadi ini juga aplikasi
apa namanya, yang untuk membantu kita supaya bisa dijalankan aplikasi Android, dan juga bisa menggunakan bawaan Android sendiri. Ini saya coba menggunakan Nox dulu. Oke, ini sekarang sudah dijalankan untuk emulator Nox-nya. Kemudian bagaimana cara menghubungkan antara emulator Nox dengan Android Studio? Oke, sudah terdeteksi ya. Jadi Nox yang terdeteksi yaitu Motorola AOSP. Oke, jadi langsung saja kita jalankan. Ini lambat ya karena pengaruh perangkat saya atau laptop saya. Oke, ini sudah mulai jalan, kita tunggu hasilnya. Jadi Gradle build-nya sudah mulai running. Apabila ini selesai, maka harusnya secara otomatis akan muncul di aplikasi ini.
dengan 1 ditambah 2, tapi ini belum ada programnya. Ini baru desain untuk sederhana kalkulator. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.